Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun secara online. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan daring ini. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita mulai dengan mengisi kehadiran di grup WhatsApp dengan cara menuliskan nama sesuai dengan nomor absen. Oke. Pembelajaran kali ini kita masuk pada akidah akhlak pada bab akhlak terpuji pada diri sendiri. Yang akan kita bahas kali ini ialah tentang berilmu. Apa sih ilmu itu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan dari kata ilmu ialah jahil yang artinya bodoh atau ketidaktahuan. Seseorang dapat dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Misalnya, seseorang bisa menulis puisi, membuat novel. Apabila kemampuan menulisnya itu sangat baik, maka seseorang tersebut dapat dikatakan pandai dalam bidang menulis. Namun sebaliknya, jika seseorang itu tidak mengetahui banyak hal, maka bisa disebut seseorang itu seorang yang bodoh. Dengan berilmu, manusia mengetahui mana hal yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, dan dapat membedakan keburukan dan kebaikan. Berbicara pentingnya berilmu. Semua manusia mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam kehidupan saat ini. Zaman semakin maju dan terbuka, persaingan hidup yang semakin ketat dan terbuka serta semakin sulit untuk dihindari. Tanpa bekal ilmu yang memadai, kiranya semakin sulit untuk menghadapi masa depan. Itulah sebabnya, kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Biaya yang dikeluarkannya pun amat besar untuk mencapai tingkatan pendidikan yang tinggi. Demikian pentingnya ilmu sehingga terdapat hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, wajib mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka wajib baginya mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan akhirat hanya bisa dicapai dengan cara mengamalkan ajaran agama yang benar. Nah, untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang benar, kita hanya bisa melakukan pembelajaran tentang ilmu agama. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menyadari pentingnya berilmu. Ajaran agama yang benar dan serta memiliki tingkat keilmuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan bisa kita dapatkan melalui pendidikan keagamaan berupa pesantren atau pendidikan non-formal lainnya. Namun nyatanya dunia pesantren mulai kurang diminati oleh kalangan remaja saat ini. Bahkan orang tua yang lebih condong memilih mendahulukan ilmu duniawi atau ilmu umum dan menomorduakan ilmu ukhrawi atau ilmu agama, sehingga ilmu keagamaannya sangat kurang untuk bawa bekal di akhirat. Dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Manusia kelompok ini adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama, sehingga dalam kondisi itu
maka akan membawa keberkahan hidup baik dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua yaitu mereka pandai namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Nah, golongan ini membahayakan bagi orang lain karena mungkin ilmu yang dimiliki digunakan untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak diiringi dengan keimanan yang baik. Yang ketiga yaitu mereka tidak mampu atau tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya. Golongan ini masih banyak karena dapat diarahkan menuju yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, mereka yang tidak pandai tetapi tidak mengakui kekurangannya. Orang yang demikian itu sulit diarahkan karena mereka merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain pun tidak diperlukan karena merasa mampu. Golongan ini sering mengikuti hawa nafsunya dan tidak memperhatikan orang lain sehingga berakibat tidak disukai dalam pergaulannya. Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu. Perintah tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata Iqra atau bacalah memiliki makna bahwa ada dua cara membaca, yaitu membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah perkataan, sabda, firman. Ayat-ayat qauliyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Setiap muslim, laki-laki dan perempuan wajib mempelajari ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, perintah tersebut ditegaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai 5. Tidak diperkenankan seorang muslim mempelajari Al-Quran secara otodidak atau belajar sendiri tanpa didampingi oleh ahlinya. Sebab dengan cara kita mempelajari Al-Quran dengan didampingi oleh ahlinya, kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga dapat memperbaikinya. Yang kedua yaitu ayat-ayat kauniyah yang berarti keadaan sesuatu atau keadaan alam. Jadi ayat-ayat kauniyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa keadaan alam. Dengan demikian kita wajib mempelajari keadaan alam. Ilmu yang dapat kita pelajari mengenai keadaan alam yaitu seperti geografi, fisika, biologi, atau ilmu matematika. Dengan mengetahui ilmu pengetahuan tersebut dapat memantapkan keimanan seseorang. Jadi, apabila seseorang memiliki ilmu agama tetapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, dapat digambarkan seperti orang yang pincang jalannya. Juga seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan tidak diimbangi dengan ilmu agama dapat digambarkan seperti orang buta yang tidak tahu arah tujuan hidup. Nah, dua keilmuan tersebut mutlak harus dimiliki oleh manusia yang hidup di dunia, karena hidup di dunia adalah kehidupan yang nyata, sehingga kita tidak hanya butuh ilmu agama saja, melainkan kita juga membutuhkan ilmu duniawi. Perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan adalah yang pertama, memiliki semangat untuk terus menggali ilmu. Yang kedua, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu. Yang ketiga, ringan dalam mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Yang keempat, memiliki banyak teman orang-orang yang berilmu. Dan yang kelima, berakhlak mulia dalam kesehariannya. Sebab orang yang berilmu haruslah juga memiliki akhlak yang baik dan tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Adapun beberapa akhlak yang harus dimiliki orang berilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar, tenang dan tetap berwibawa. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, mengutamakan tawadu. Yang kelima, menerima dalil yang benar walaupun dari lawan.
Oke, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat grup WhatsApp. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.